Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman mahasiswa STB Global Mulia Cikarang? Baik, perkenalkan nama saya Fitri Astuti, SEIMEK. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester Ekonomi Makro Islam. Di mana pada kesempatan kali ini, satu semester ke depan, teman-teman akan bersama dengan saya membahas tentang mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, pertemuan yakni adanya kontrak belajar. Seperti biasa kita memaparkan tentang rencana pembelajaran satu semester ke depan. Selanjutnya kesepakatan dalam absensi, kesepakatan dalam penyerahan tugas dan sebagainya kita bicarakan atau kita diskusikan pada pertemuan pertama. Selanjutnya di sini karena pemaparan yang saya lakukan melalui recording seperti ini, maka untuk hal-hal yang lebih detail untuk kesepakatan atau ada pertanyaan yang lebih detail lagi bisa teman-teman mahasiswa tanyakan melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi ke saya. Baik, untuk pertemuan pertama sudah cukup jelas ya, karena juga teman-teman sudah pernah dalam semester kemarin sudah tahu untuk absensi bagaimana, diisi akad dan sebagainya. Selanjutnya kita memasuki ke kedua, akan membahas di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Ya seperti biasa saya juga akan meng-compare ya ekonomi konvensional dan juga ekonomi syariah. Tidak hanya yang kita pelajari ekonomi syariahnya saja, tetapi ekonomi konvennya juga untuk bahan perbandingan. Oke, dalam pertemuan kedua di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi makro itu apa aja. Selanjutnya, objek analisis ilmu ekonomi makro. Dan yang ketiga, perbedaan ilmu makro dan mikro. Mungkin teman-teman sebelum semester ini sudah mendapatkan ekonomi mikro. Nah, kita akan mengetahui perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro itu seperti apa. Nanti kita akan menjelaskan di pertemuan kedua. Oke, selanjutnya di pertemuan ketiga ada masalah utama ekonomi makro. Nah, di sini ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Nanti kita lihat pertumbuhan ekonomi dari segi GDP, GNP dan selanjutnya di sini ada masalah pengangguran, masalah inflasi, selanjutnya ketidakseimbangan neraca pembayaran. Nah, itu di pertemuan ketiga akan kita bahas tentang masalah utama ekonomi. Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan membahas tentang indikator kegiatan ekonomi dan bentuk kebijakan ekonomi makro. Di sini ada 6 poin. Pertama, pendapatan nasional. Yang ketiga, tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, indeks harga dan tingkat inflasi. Yang keempat, kebijakan fiskal. Yang kelima, kebijakan moneter. Dan yang keenam, kebijakan segi penawaran. Nah, poin-poin tersebut nanti teman-teman akan tahu atau akan lebih paham lagi di pertemuan keempat. Oke. Selanjutnya pertemuan kelima itu tentang pendapatan nasional. Di sini ada pengertian dan arti penting pendapatan nasional, jenis-jenis pendapatan nasional, lalu cara menghitung pendapatan nasional, hubungan antara konsep-konsep pendapatan dan pembagian pendapatan nasional. Ini sudah UTS, ujian tengah semester, di mana kita nanti akan melakukan atau mengerjakan baik itu tugas, soal atau tugas yang lain untuk memenuhi nilai di ujian tengah semester. Ini akan kita sepakati dalam bentuk apa nanti UTS-nya itu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya pertemuan ke-7 di sini saya akan menjelaskan keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam.
Nah, ada 2 poin pasar barang dalam perspektif Islam itu seperti apa dan pasar uang dalam perspektif Islam itu seperti apa. Jadi di pasar uang ini nanti ada kayak saham, reksadana, terus obligasi. Obligasi itu konvensional, maksudnya sukuk dan sebagainya, itu di pasar uang dalam perspektif Islam. Nah, di pertemuan ke-8 di sini ada teori inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini mungkin teman-teman yang kemarin juga sudah mengerti ya tentang inflasi. Di sini juga akan ditemui lagi pembahasan tentang inflasi. Karena ya di pembahasan ekonomi atau yang kalian ambil rumpun ilmu ekonomi itu nggak jauh-jauh dari pembahasan tentang ekonomi moneter, terus kebijakan fiskal, dan di dalamnya juga ada inflasi dan sebagainya. Di sini nanti kita akan jelaskan kembali pengertian penyebab, jenis, dan dampak inflasi. Selanjutnya kebijakan pemerintah dan tujuannya. Nah, ini dari perspektif ekonomi Islam. Yang ke-9 itu ada keseimbangan perekonomian, pendekatan aggregate demand and supply, di mana pasar tenaga kerja, besaran upah, penentuan besaran harga. Nah, di pertemuan 10 itu ada tentang pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Di sini ada korelasinya, di mana pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Selanjutnya di pertemuan ke-11 saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, di mana ada beberapa poin. Yang pertama, pengeluaran pemerintah itu dari faktor penentu pengeluaran pemerintah dan fungsi serta peran pengeluaran pemerintah. Oke, dari poin-poin yang sudah saya jelaskan mungkin sangat menarik ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan, jangan sampai tidak nyimak ataupun jangan sampai tidak download materi yang sudah saya upload di Siakat untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena ini sangat penting ya dalam ekonomi makro, poin-poin penjelasan atau poin-poin materi yang ada di ekonomi makro. Oke, pertemuan ke-12 itu udah UAS. Oke, ujian akhir semester itu sama seperti UTS. Nanti kita sepakati lagi bentuk UASnya seperti apa. Mungkin paper atau nanti pengerjaan tugas dan sebagainya. Nanti kita sepakati kembali di pertemuan selanjutnya. Daftar referensi yang mungkin teman-teman bisa download atau nanti saya juga uploadkan di Siakat untuk teman-teman baca kembali atau mau di print silahkan. Itu ada Nurul Huda dan kawan-kawan dengan judul Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Saya lupa ini belum melanjutkan penerbitnya. Selanjutnya ada Zainal Abidin Muhaimin 2020 Pengantar Ekonomi Makro. Ini penerbitan CV Latinulu. Begitu ya penjelasan dari beberapa materi yang akan kita bahas 1 semester ke depan. Untuk pertanyaan bisa kita sharingkan, bisa kita ajukan di WhatsApp group ataupun mau japri ke saya juga silahkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.